Ada beberapa pabrikan mobil asal Tiongkok yang jualan di Indonesia. Dan sekarang ada yang mau masuk lagi. Masuk kedua kalinya. Mereka awali dengan bentuk SUV sekarang atau crossover. Ini adalah Chery Tiggo 7 Pro. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Oke, dari beberapa pabrikan Tiongkok yang sudah masuk Indonesia, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun secara kekurangan hampir sama, sama-sama tidak enak posisi nyetirnya. Bagaimana dengan Chery ini? Ya, Chery mungkin namanya diambil dari nama buah yang huruf R-nya dikurangin. Tiggo yang maksudnya adalah Tiger. 7 untuk penamaan modelnya. Dan Pro macam handphone. Dulu Chery pernah masuk Indonesia. Ada yang namanya Chery QQ. Nah, itu adalah mobil yang bentuknya kopian dari suatu mobil. Bagaimana dengan Chery yang sekarang? Apakah kopian juga? Katanya Chery yang sekarang tuh sudah berbeda. Sudah tidak kopi-kopian seperti yang dulu. Nggak, ini semuanya original desainnya di Chery. Ya, apabila menurut Anda ada kemiripan dengan mobil lain, silakan komentar dengan menyantumkan menit keberapa videonya ya. Nah, menurut kami bentuknya original. Nih, original. Hebat loh. Ya. Ini kayak di Hyundai Kia yang mahalan. Dia kalau memang kita bawa kunci, kita deket-deket di bagasi, dia akan ngebuka sendiri. Tapi kalau Hyundai Kia bilang-bilang dulu. Ini gak bilang-bilang dulu kebuka. Tapi nggak apa-apa, ini canggih. Power tailgate loh, hebat. Nah, ini adalah kuncinya, karena kami ngantongin kunci ini. Ini kuncinya bagus loh, ada rasa mahalnya gitu. Ya, tombolnya cuma ada 3 tombol, memang unlock, lock, sama buka bagasi power tailgate-nya. Cuma ini kuncinya terasa mahal. Udah masuk di sini muat. Nah, apabila kita ngantongin kuncinya, kita menjauh ataupun mendekat, dia akan membuka tutup sendiri kuncinya. Misalnya kita habis dari dalam gitu ya, ini nggak kekunci, udah bunyi pik dan dia mengunci. Dan masih pakai kunci yang sama juga. Kalau kita tahan ini buka, semuanya akan ngebuka, termasuk sunroof nggak? Dia buka belannya dulu, nah tuh kebuka semua. Misalnya hari yang panas, parkir di bawah matahari, sebelum kita masuk mobil kita buka dulu gitu, hilanglah tas Anda di dalam mobil. Jangan ya. Tapi ini fungsi berguna karena begitu dilepas dia nutup lagi karena dia ngerasa udah jauh. Tapi memang mobil ini optionnya lengkap, banyak, karena ini adalah versi global, bukan versi yang akan dijual di Indonesia. Nah, sekarang Chery masih meraba-raba market Indonesia ini butuhnya yang seperti apa. Mereka lagi tes marketnya juga seperti apa. Termasuk membuat video ini nih, komentar Anda akan didengar, makanya komentar mengenai ini. Nanti yang masuk Indonesia belum tahu seperti apa. Mungkin tergantung masukan dari Anda melalui komentar di bawah. Mewah ya. Nggak pakai otot lagi bukannya ya kan. Mesinnya posisinya agak ke bawah karena lebih baik ya. Walaupun mobilnya lebih tinggi, mesinnya agak ke bawah biar titik berat tuh lebih ke bawah. Dan juga berarti mungkin platformnya yang sama itu bisa dipakai untuk mobil yang lebih pendek seperti sedan, hatchback gitu. Mungkin ya. Mesinnya ini adalah 4 silinder 1500 cc turbo yang menghasilkan tenaga 156 horsepower dan torsinya lumayan 230 Nm. Ya, tapi itu menurut speknya. Nanti akan kita coba mobil ini, jangan tutup videonya. Ya, rapi juga ditutup plastik ini. Kalau ada tutupan plastik ini rasanya bawaannya tuh pengen. Ya, ini dia. Sini. Dia exhaust-nya belakang, intake-nya dari depan, makanya turbonya tuh ada di belakang. Turbonya ketutupan, ada tutupan besi jadi nggak kelihatan. Turbonya lumayan gede loh ini. Ini udara bertekanan ke depan sini, terus kemudian masuk ke dalam benda apa ini nggak tahu. Oh, ini adalah water to air intercooler. Jadi udah nggak pakai intercooler air lagi di depan. Kemudian langsung ke intake ke atas. Nggak tahu ada reviewer lain yang buka ini nggak? Gak ada. Maaf ya Mas dibuka. Tapi ini bagus loh, water to air intercooler. Zaman sekarang tuh memang intercooler biasa tuh udah nggak laku. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Berarti belt box bukan gearbox. Nah, kita lihat roda depannya. Nah, disinilah tenaga tersalurkan ke velg 18 inch dengan ban 225 tebal 60. Ini depan disk bagus ya, lumayan besar disknya. Kemudian, kabar baik, belakangnya juga disk, bukan tromol. Apakah muat di garasi Anda? Kita ukur sebentar. Ini hampir persis bulat nih angkanya, 4,5 meter panjangnya. Ya cukuplah garasi Anda.
Kemudian wheelbase-nya 2670 mm. Overhang-overhangnya nggak terlalu panjang-panjang amat, mengutamakan keluasan di dalam kabin dengan overhang pendek dan wheelbase yang lebih panjang. Di atas ini ada roof rail, nggak ada tulisan apa-apa, nggak boleh dikasih beban. Bisa nggak mas? Bisa. Sebagai roof rail beneran bisa. Ada shark fin antena. Kita lihat ke belakang. Di belakang sini ada tulisan Cherry. Ini ada tipenya Tiger 7 Pro. Ya. Nah, apabila Anda lihat ke bawah, itu ada 2 buah knalpot, tapi bisa juga difungsikan sebagai tempat handphone. Ini bisa juga taruh sini. Karena ini bukan knalpotnya, ini hanya pajangan. Knalpot aslinya itu ada di sambar sini. Memang pakai knalpot itu lebih sporty sih. Cuma kami tidak setuju dengan yang palsu-palsu. Ada wiper belakang, high mount stop light. Ini keren ini, ya. Keren. Ini tren zaman dulu yang sudah dimodernkan lagi. Lihat itu prelude kita. Tapi nggak nyala ya prelude kita ya, lampunya tengah. Oh, pajangan doang. Oh, ini tadi kan dideketin dia buka sendiri. Sekarang kita coba buka manual pakai tangan. Ada tombolnya di balik sini, bentuknya tombol bukan cetlekan. Oh, ini dia kameranya. Ini ada kamera. Jadi kamera bukan hanya di belakang, juga di kanan, kiri, dan depan. Jadi ini bisa kamera 360, bisa melihat keseluruhan mobil. Bagasinya secara lebar, ini kayaknya nyilang ini juga nggak bisa. Mungkin kalau bawa stick golf malah mesti ngelipet. Di bawah ada ban serep full size, velg-velgnya sama. Terus ini ada pemisah antara atas dan bawah untuk menghemat AC dan untuk menghindari barang Anda, porak-poranda ke depan. Ini ada gantungan maksimal 3 kg, ada lampunya. Nah, ini kalau dilipat seperti apa? Rata lantai loh. Kita coba duduk di belakang. Duduk di belakang. Tigo. Ini mobil 5-seater ya, jadi nggak ada row ketiganya memang. Oh, gimana kalau ini kita buka biar semakin terang terlihatnya. Panoramic roof. Jadi kalau yang claustrophobic itu nggak perlu ketakutan gitu di belakang sini karena bisa terbuka. Nah, di belakang posisi nyetir kami ini sudah kami set ke posisi nyetir. Tinggi kami adalah 174, tidak 177. Ini dengkul lega sekali, kaki masih bisa masuk. Dan posisi tempat duduknya pun bawahnya ini panjang, terus cukup tinggi gitu. Headroomnya lega sekali, ada armrest. Kok lega? Tadinya ekspektasi kami tidak seperti ini. Di atas ini nggak ada AC ya, adanya di bawah sini AC, ada ventilasi AC yang blowernya jadi satu sama blower depan. Nah, tengah-tengah sini cuma ada satu buah colokan USB biasa sama ada kantongnya di bawah. Jadi simple aja konsol tengahnya. Ada kantong-kantong di belakang jok depan, terus di sini biar bisa naruh barang juga buat handle nutup pintu, dan di bawah sini ada kantong yang nggak terlalu besar tapi bisa naruh botol tapi bukan botol yang besar. Kok enak belakangnya? Joknya memang agak keras sih. Ya ini andai jok ini bagian depannya agak tinggian dikit aja sehingga bisa lebih nopang tinggi kami yang segini. Tuh, bisa segini aja tinggian dikit. Tapi ini lega. Enak coba duduk tengah. Ini posisi tidur ada tapi kecil sekali. Dan duduk di tengah, tengahnya masih empuk, bawahnya masih empuk, masih oke. Ada headrestnya sendiri di tengah, ya. Jadi kalau misalnya tabrakan nggak patah leher, dan ada seatbelt 3 titik buat di tengah. Kalau Anda bos-bos, Anda duduk di sebelah kiri belakang, kemudian jok depan kiri dimajukan habis seperti apa? Gini leganya nih, tuh ya, jauh. Masih bisa senderin lagi apa enggak? Nggak bisa, mentok. Dan di belakang, ya ini versi global ya, nggak tahu nanti Indonesia dapetnya seperti apa. Semua jendelanya itu auto up down. Ada sisa dikit kalau diturunin habis. Tapi auto up down. Dan di sini ada indikator kecil, ya, warning kalau buka pintu. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi berhenti di pinggir jalan gitu, mau buka pintu, kemudian di belakang ada traffic, kita buka pintu, wah nanti warning ini bunyi. Ya ini mungkin menyala, ini lampu atau bukan ya, nggak tahu ya. Tapi akan ada warning yang nyuruh jangan buka pintu karena ada mobil atau motor di belakang mau menabrak pintu Anda. Plastik keras di belakang. Sini empuk. Ini plastik keras. Ini kayak ini Hyundai Kia juga punya nih kayak beginian nih. Tapi di mobil yang mahal. Ini bukan mobil yang mahal. Kita coba duduk depan. Duduk depan. Kita nyalakan dulu mobilnya karena panas. Ada start stop engine button, injek rem, dan pencet. Duh, itu berame-rame gitu loh. Instrumen clusternya layar
Nggak layar semua, layarnya nggak terlalu besar, tapi bagus, kepadatannya juga bagus. Dashboardnya mirip mobil lain nggak? Nggak sih kayaknya. Komentar di bawah kalau misalnya Anda punya pikiran yang berbeda. Empuk! Wah! ini agak lucu pintunya ya. Ini empuk nih. Cuma atasnya lebih empuk dibanding sampingnya sini. Tapi empuk. Nih, empuk lapis kulit ya. Ya, ini kulit-kulitan nih. Kulit ini ada bagian dashboard yang ada lapisan kulit dengan stitching warna putih. Mewah ya. Terus ada polished chrome. Ya itulah silver. Ada tombol-tombol fisik silver juga. Ini ada layar tengah untuk multimedia, entertainment ya. Ini ada radio, nih musik apaan. Kami benar-benar baru ketemu mobil ini nih, jadi sambil belajar juga. Jadi kalau kita colok USB bisa ngeliatin foto, bisa lihat foto ya. Kalau kangen anak, kangen istri, bisa gitu. Video juga bisa di-setel lewat USB, no USB connected, luar biasa. USB-nya ada 1-2 lagi tadi. Agak laggy sedikit ya pencetan ini. Terus katanya ini bisa Apple CarPlay secara wireless. Kita coba saja. Bluetooth, setting, coba masuk ke Bluetooth. Mesti kabel kali ya CarPlay-nya? Iya kayaknya kabel. Udah kita setel lagu aja dulu, kita tes audionya. Kita adjust sedikit ya. Cenderung biasa, nggak bagus-bagus amat tapi sudah bisa dinikmati. Bassnya cukup kaya, treble-nya kurang detail. Tapi bassnya dalam, bagus. Oke, nah ini juga bisa kamera 360. Kita coba sambil mundur dulu. Kamera 360. Terus ini ada 2 garis nyambung dengan setir putarannya. Jadi nggak nyasar. Terus ada 3D view, kita bisa ganti. Bisa diputar-putar begini. Bagus loh, cukup detail kamera 360-nya. Front wide view nih buat tampilan ke depan, tampilan belakang. Kita kembali lagi, kita coba send. Nah, kalau di send dia nongol nih. Kayaknya itu bisa di set lah. Sendnya nyala juga di mobil 3D view-nya. Oke, apakah ini nyambung ke mobil? Vehicle setting. Oh, nyambung nih. Dia bisa ngeset clusternya dari sini. Ada cleaning service nih, cabin cleaning. AC nggak terasa mahal sekali, tapi oke lah. Buka tutupnya diputer nggak? Buka tutupnya digeser abis. Ada tombol-tombol fisik. Ini untuk menyelamatkan layar harusnya ya. Ada volumenya pencet-pencet gini. Land Cruiser juga pencet-pencet, nggak puter-puteran. Tombol hazard, tombol home untuk head unit, untuk layar tengah. Ini tombol kamera tadi. Ini ada telepon. Terus ini ada mode berkendara. Wah, ada Sport, Eco. Sport, Eco aja. Cuma 2 mode kendaranya. Dan ini berubah-ubah di instrumen clusternya. Turun lagi AC. Ada pengatur arah yang dipencet-pencet. Bisa langsung sekaligus rame-rame. Ini ada layarnya sendiri. Layarnya nggak berwarna. Terus ini ada tombol-tombol non fisik ya, tombol sentuh. Tapi AC-nya itu ada tombol fisiknya, tenang aja. Jadi ini ada 2 tombolan fisik, tombol beneran fisik untuk mengatur dual zone. Ini AC-nya dual zone, luar biasa. Ini untuk temperatur kanan, ini untuk temperatur kiri. Nih, ini ada 2 blower. Apakah blowernya ada 2 juga? Enggak, blowernya jadi 1. Ini cuma biar penumpang Anda nggak usah jauh-jauh ke sini, takut nyasar kena paha yang nyetir kan. Luar biasa. Shifternya modelnya bentuknya agak aneh. Kayak apa ya bentuknya ya? Enggak, tapi ngoper-ngopernya iya. Kayak BMW, kayak mobil-mobil lain yang mahal-mahal iya. Untuk parknya dipencet, D-nya itu ke belakang. Itu lampu indikatornya aja ada di shifternya kayak BMW. Netralin ke sana, reverse ke sana. Manual mode-nya ke kiri. Nggak ada pedal shift, plusnya ke depan, tapi lumayan. Nanti kita coba manual mode-nya ke belah berapa gigi, nggak tahu karena ini adalah CVT. Ada rem tangan jari dan ada auto hold-nya. Nah, di sini ya, piano black ada di tengah-tengah sini. Piano black tuh sebisa mungkin sebenarnya jangan deket-deket sama kulit manusia. Karena kulit manusia itu bisa menempel sidik jari dan biasanya pakai cincin, pakai jam, gelang segala macem. Bikin baret. Ini ada tempat nyelipin handphone di sini. Terus ini bisa ditutup sebenarnya. Tuh. Piano black juga atasnya. Terus ini ada
tempat-tempat nggak tahu bisa dipakai jadi cup holder nggak ya ini? Harusnya bisa sih ya. Harusnya nggak tahu, kita nggak bawa cup. Ada konsol tengah, majuin ke sana. Oh tuh tutupnya pindah tuh. Dalamnya gede loh, dalamnya gede sampai depan. Dan ada 2 buah colokan USB lagi. Jadi colokan USB di luar sini nggak ada. Adanya di dalam konsol tengah, 2 buah colokan USB. Dan ini tempatnya dalam dan gede, terus dingin lagi dalamnya. Ini ada ventilasi AC-nya dalamnya, jadi bisa mendinginkan apapun yang ada di dalam, bisa taruh minuman. SNK nggak didinginin karena SNK-nya terlaci aja atau terkunci ya. Oh tuh tempat handphonenya begini jadinya kalau ditutup kan, tutup gini, kalau dibuka gini. Di bawah konsol sebenarnya masih ada tempat lagi yang lega buat naruh barang-barang. Setir flat bottom, megangnya lebih enak daripada kompetitornya yang senegara. Megangnya, tapi tetap nggak sempurna ya. Megang setirnya tuh gimana ya? Belakangnya tuh kayak nggak ada tempat gitu. Kegiatan jempol Anda akan menyenangkan karena sebelah kanan tuh untuk urusan audio, sebelah kiri untuk urusan mengatur MID dan cruise control. Nah, ini kalau nanti mulai jualan harusnya sekalian aja nih pasangin adaptive cruise control. Combination switch sebelah kanan, ada auto headlamp dan ada fog lamp depan dan belakang. Sebelah kiri wiper nggak ada autonya, tapi ada pengatur wiper belakang juga di sini. Instrumen clusternya dong. Nah ini bentuknya menarik. RPM sebelah kanan. Tuh, ini jarumnya begitu naik baru keluar angkanya. Ini di sini tertulis di luar 30 derajat, rasanya kayak 40 loh di luar. Iya, kayaknya 50. Ini ada tire pressure monitor ya, bagus, dan ada suhu bannya juga. Ini ada urusan kehematan. Ini audio yang lagi di setel. Oh, ini setting-settingannya nih. Ada stability control yang dimatikan lewat MID. Nggak ada tombol fisiknya. Sekarang saatnya kita nyetir, oke. Dikit lagi di sebelah kanan ada manual leveling lampu depan dan tombol buka bagasi, terus ada hill descent control. Luar biasa di hill descent control. Ini biasa pencet-pencetan di pintu, cuma ini bagus ya. Electric mirrornya tombolnya buka tutup kunci ada di sini. Agak jauh sih, tapi nggak apa-apa. Di atas ada untuk buka-buka sunroof, ini yang depan untuk curtainnya, ini untuk kacanya. Lampunya sudah LED semua, ada tempat kacamata di sini. Kepraktisan kantong pintu lumayan gede, bisa naruh botol yang besar. Terus tadi ada konsol yang besar, lacinya lumayan gede juga. Oh dia soft opening tuh. Yuk kita jalan. Tapi sebelumnya kita tes dulu posisi nyetirnya. Ya karena itu biasanya kelemahan mobil dari Tiongkok. Pedalnya ini menarik ya, kayak mobil Eropa. Tekstur di pedal remnya juga kayak mobil Eropa. Pedal gasnya itu dari bawah kayak mobil Eropa. Terus joknya elektrik, luar biasa. Bisa naik turun juga, tapi nggak bisa naik turun bagian depan doang. Jadi harus terima aja begini. Tapi naik turun keseluruhan bisa. Setirnya dong. Ada tilt yang nggak ngeper balik ke tengah gitu. Dan teleskopik, luar biasa. Ini harus ada teleskopik ya. Kami masih nggak ngerti ada pabrik mobil yang bikin mobil nggak ada pengaturan teleskopik setirnya. Heran. Oke nyetir. Sekarang jalan ya. Ini masih manual. Ya, kami sekarang sambil ditemani perwakilan dari Chery ya untuk mengawasi. Hati-hati nih jangan ngebut. Enggak ya? Enggak dong. Jangan. Ya, kita coba santai-santai. Kita coba ke kedapannya. Cuma ini karena percobaan sambil jalan nih, kita baru nyoba benar-benar ketemu mobil ini hari ini sekarang. Terus nyetir juga baru sekarang pertama kali. Jadi kira-kira aja kedapan dan kenyamanannya nilainya bagaimana untuk first drive ini. Chase car kita gitu, Land Cruiser. Langsung jalannya. Ini pandangannya cukup luas ya. Pilar A-nya agak sedikit tebel, tapi emang mobil zaman sekarang begitu semua. Penglihatan ke belakang, spion tengah masih oke. Ngeliat ke belakang masih oke, sesuai sama mobil zaman sekarang yang kalau mundur itu ngeliat ke belakang tuh susah. Coba mundur pakai kijang kotak. Enak banget, kacanya gede-gede. Mobil zaman sekarang enggak. Makanya mobil zaman sekarang tuh butuh kamera. Nggak, kalau zaman dulu enggak, udah mundur aja. Nengok dikit langsung kelihatan luas semuanya.
Udah nanti ya, nih kita nilai kehematan nanti aja kalau mobilnya udah resmi dijual di Indonesia dan kita pinjem mobilnya. Untuk sekarang belum, nanti dulu ya, karena faktor kehematan itu penting. 1500 turbo kadang-kadang kalau bikinnya salah adonannya tuh bisa boros jadinya. So far di jalanan konblok empuk. Ini bannya masih ban mereknya GT ya, bukan GT, GITI ya, bukan merek yang kita kenal. Karena ini versi global ya, nggak tahu itu ban dari negara mana, tapi so far sih kayaknya empuk mobilnya, nyaman. Cuma yang bikin nggak nyaman joknya aja agak sedikit keras. Tapi ini nyaman. Terus sama ininya agak kurang ke belakang dikit. Harus agak tiduran dikit. Rasa setirnya nggak ada feedback, rasanya agak kurang nyambung. Sebenarnya kan mobil sekarang karena electronic power steering semua, itu yang bikin feel setirnya itu hilang. Gila tuh mobil motong dari ujung ke ujung. Suara klaksonnya enak. Untung ada mobil kayak gitu. Jadi kita tes suara klaksonnya. Nah, EPS tuh bisa milih juga. Sebenarnya pabrikan mobil tuh nggak, kadang-kadang mereka nggak bikin EPS sendiri. Bukan kadang-kadang, mungkin semuanya nggak bikin EPS sendiri. EPS tuh dari supplier. Kita bisa milih EPS yang model kayak gimana gitu. Yang model padat, enak, ada feedbacknya, enteng sih setirnya. Tapi nggak ada feel sama sekali. Coba kita pindah ke sport. Apakah ada pengerasan di setir? Nggak terasa. Ini dia, ada fitur safety, blind spot monitoring. Nggak tahu di Cherry nyebutnya apaan, tapi ini bisa ada warning kalau misalnya di blind spot kita ada sesuatu. Dan tadi kami kasih sen kanan karena ada motor, dia bunyi kelontong-kelontong. Nah itu pakai sensor yang sama yang tadi pintu belakang. Kalau misalnya kita buka pintu ada warningnya, itu pakai sensor yang sama tuh. Sebenarnya harusnya semua mobil yang ada blind spot monitoring tuh sekalian ada yang pintu belakangnya itu tuh fungsinya. Dan ini airbagnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, driver, passenger sama curtain. Rem pasti udah ABS EBD zaman sekarang. Nah, rasa remnya ini nggak terlalu sensitif rasanya, jadi perlu nginjek agak dalam untuk bisa lebih ngerem. Nggak, dengan rasa setir gini ini loh. Kami udah nyobain semua mobil Tiongkok ya, tinggal ini yang belum nih. Ini baru sekarang nyobain. Semua punya karakter yang sama setirnya. Mas anggap nggak dengar saya ya Mas ya, nanti takut tersinggung. Makanya gue diem. Sama rasanya begini. Minim rasa gitu loh. Oke, suspensinya oke. Ini review nggak seperti review biasa ya, lebih tertata. Kalau yang review biasa, kalau ini agak kurang tertata karena kita cuma punya waktu mungkin 10 menit lagi mesti balik. Jadi ngerasain mobil selama 10 menit dan ngasih tahu impresinya ke Anda semua. Goel ya, agak rimbung, khas mobil tinggi dan empuk. Mobil tinggi itu empuk. Mobil tinggi empuk itu pasti geol-geol, agak susah untuk dijadikan normal. Suspensinya oke sekali loh, nyaman. Tapi geol-geol ya udahlah ya, you cannot win it all. Semuanya nggak mau dapat semuanya ya susah. Ya, bahkan mobil mahal pun nggak bisa dia mengatur. Mobilnya agak tinggi, empuk ya, misalnya Land Cruiser tinggi, empuk gitu, pasti geol-geol. Nah, kita sudah pasang alat 0-100. Ini kita bisa tes juga seberapa akurat speedometernya dibandingkan dengan kecepatan GPS menurut alat ini. Kejar Land Cruiser. Wah, ini nurunin giginya lumayan cepat loh. Lumayan cepet. Cuma ada satu kelemahan nih, CVT itu startnya itu agak lelet. Masalah di start awalnya selalu. Nah, CVT bagusnya itu dia bisa ngejaga torsi RPM tuh di torsi maksimal terus. Dan ini torsinya oke. Beneran 230 Nm nggak bohong. Nggak nyolong angka. Ya udah miring ya, ngeri. miring ya. Ini mobil dalam kota, jangan buat kebut-kebutan di trek, kebut-kebutan dalam kota, jangan. Miring kalau dibelokin banget. Tapi nyaman. Top. Kekedapannya tuh lumayan loh. Dari tadi suara motor tuh nggak ada yang mengganggu sekali. Road noise-nya juga minim. Atau karena bannya apa karena
kedapan mobilnya. Tapi ini kedapannya oke. Radius putarnya oke. Radius putarnya oke. Normal. Nggak spektakuler, nggak luar biasa patahnya, tapi normal. Di kecepatan 32, GPS menunjukkan 30,8 tadi. Sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam. Metode dari rem langsung pindah ke gas, nggak nahan rem dan nahan di RPM tinggi. Nggak, kasihan mobilnya. AC masih nyala, jadi dalam kondisi normal seperti dalam kota. Gaspol! $70, $80, $90, cepet! Untung nyaman. 11,85 detik. Tergolong di biasa-biasa saja, cuma oke juga loh. 11,8. Ya, normal lah. 11,85 detik 0 ke 100 km per jam dari 1500 CVT. Nah, mungkin kalau misalnya kami dengan metode nahan rem dan gas secara bersamaan sebelum start, itu mungkin bisa lebih baik, dan apabila sendirian mungkin bisa lebih baik, apabila AC-nya mati mungkin bisa lebih baik. Nah, ini posisi bensinnya hampir penuh, 3/4. Kalau habis mungkin bisa lebih baik. Kalau habis banget mungkin nggak lebih baik karena nggak jalan sama sekali. Oke, itu saja videonya. Sekarang kembali ke voice over lagi. Bentar, satu lagi belum dicoba. Auto hold-nya. Auto hold-nya mulus apa enggak? Oke, berhentinya mulus, lepasnya. Ya, oke, normal. Kami suka kempukan dari suspensinya, asal jangan diajak nikung kencang. Kami tidak suka rasa setirnya, tapi ketika kecepatan tinggi, memberat. Larinya itu cukup, tidak terasa underpowered. Namun, kami dapat laporan dari chase car kami, beberapa kali terdengar ngelitik dari luar. Mungkin mobil ini belum diset sesuai dengan suhu panasnya Pantai Indah Kapuk. Overall, mengenai Chery Tiggo 7 Pro. So far, di antara lawan-lawan senegaranya, ini paling enak. Apabila Anda nyaman memakai mobil Tiongkok, mungkin ini pilihan yang tepat. Tapi tunggu launching dulu di Indonesia. Dan tidak tahu speknya nanti seperti apa dan harganya berapa. Yang pasti harusnya tidak jauh-jauh dari Wuling Almas. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.